Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi Adobe Photoshop. Ya, saya buka Adobe Photoshop. Saya di sini menggunakan Adobe Photoshop CS6 Portable. Jadi, kalau mahasiswa mau menggunakan Adobe CS lebih di atas diperbolehkan, menggunakan Adobe Photoshop CS6 di bawah CS6 juga diperbolehkan. Yang penting kita mengenal beberapa tools. Saya di sini tidak memperkenalkan banyak tools. Yang penting bisa sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kita hanya mempelajari beberapa fungsi dari tools di sini adalah Quick Selection Tool. Kemudian di sini kita klik kiri tahan. Di sini ada Quick Selection Tool dan kemudian Magic Wand Tool. Setelah itu kita juga akan mempelajari Pen Tool. Kemudian kita mempelajari Edit in Quick Mask Mode di sini ya. Oke, langsung saja. Pertama kita akan pelajari tentang Magic Wand. Magic Wand. Saya ambil filenya. Oke, baik di sini saya sudah mempunyai file pekerjaan. Nanti gambar ini akan saya terakan di kolom deskripsi ya. Jadi mahasiswa silakan mengambil di kolom deskripsi. Ini gambar pertama kita coba untuk tugas pertama. Jadi tugasnya dibikin ya. Tugas berdasarkan gambar ini. Di sini ada layernya di sini. Layernya kita jadikan dulu sebagai background, ini kita jadikan sebagai layer. Oke. Ya, ingat caranya begini. Ini setelah kita open tadi, ini kan background. Jadi ini kita double klik. Dia berubah jadi layer 0 atau gambar agam. Saya tulis saja ya, gambar agam. Misalnya begini. Saya contohin. Nah, di sini ada gambar agam. Kemudian saya ambil klik kiri tahan, di sini ada Magic Wand Tool. Ya, saya klik di sini. Saya klik yang putih background, kita menghapus backgroundnya. Kita delete. Kemudian ini juga kita delete, ini juga kita delete, ini juga kita delete. Nah, ini sudah terbentuklah gambar agam tadi. Ya, artinya kita sudah memotong gambar yang ada di sini. Kemudian gambar kedua, saya juga open. Di sini saya ambil gambar corona ya. Saya ambil gambar corona, saya juga demikian. Ini sebelumnya kita cropping dulu ya, karena ada tulisan vector stock. Saya ambil gambarnya dari vector stock. Saya cropping, saya klik di sini cropping ya. Di sini ada crop tool ya. Kemudian saya potong di sini saja. Oke. Nah, di sini udah ada. Kemudian saya ambil tadi Magic Wand Tool. Saya klik di sini, saya delete. Saya double klik ya, saya jadikan layar dulu. Gambar corona. Oke, kemudian saya delete. Nah, jadilah gambar ini masih ada juga ya. Saya delete aja, delete yang putih-putihnya saya delete. Di sini juga, dan di sini juga. Oke, udah selesai. Ini di move tool ini, berarti gambarnya sudah selesai. Oke, untuk tugas. Nah, untuk tugas kita bikin file di sini, ambil new, ya. Kita bikin gambar dengan kertas. Kita pilih ya kertasnya, kertas US paper juga boleh. Kita pilih di sini, atau kita pakai international paper aja A4. Kemudian kita bikin di sini. Tugas pertama ya, tugas ke-1 untuk Photoshop ya. Oke. Nah, ini kan potret ya. Kita ubah image-nya di sini, pilih image, ambil image rotation, kita ambil kemiringan 90 derajat. Oke. Setelah itu, ini gambar agam tadi, ini kan sudah ya. Sudah. Gambarnya sudah, ini kita ambil. Oke, caranya ngambilnya di sini. Ini gambar sudah kita ambil di bagian ini ya, di rectangular marquee tool. Kita klik ini, kemudian kita select ya, kita select ke sini. Kemudian kita tekan Ctrl C. Kemudian kita ambil di tugas 1, Ctrl V. Oke, Ctrl V. Sudah seperti ini. Kalau kita mau merubah ukurannya, itu bisa kita transform atau free transform. Caranya bagaimana? Untuk mengubah ukuran ini kita ambil edit, di situ ada
free transform atau tekan Ctrl T ya, kita besarkan. Oke. Kemudian gambar corona juga kita ambil, kita select lagi ya, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah ini kita tambah ya. Nah ini gambar sini ya, gambar corona. Nah ini layer di sini nih, di layer 2. Bagaimana cara membuat dia menjadi 2 atau 3? Di sini aja, klik kanan layer 2, kemudian duplikat layer. Oke, kemudian kita geser. Nah dia berubah jadi 2, kemudian menjadi 3, kita duplikat layer lagi. Nah dia menjadi 3 gitu ya. Nah cara begini. Nah selesailah tugas pertama kalian. Jadi ditulis di sini namanya, mungkin kita bikin semboyan. Oh, ini warna fontnya ini lupa saya ya. Ini kita kasih warna hitam. Cegah corona, cegah COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan. Oke, ini ya, kita geser sini. Nah gitu ya. Nah selesailah tugas pertama. Jangan lupa Anda tuliskan nama, NIM, tugas 1 ya, tugas 1, kemudian unit, NIM, unit, kemudian tugas 1. Nah ya. Nah bagaimana kita Ctrl T, kita perkecil dulu ya. Nah di sini tulis nama. Oke, selesai tugas pertama. Kemudian tugas kedua adalah bagaimana memotong gambar dengan menggunakan Quick Selection Tool. Ya, langkahnya adalah pertama, ini saya hapus dulu. Saya ambil gambar ini, gambar abang ini. Nah, caranya gampang kalau menggunakan Quick Selection Tool. Nah, jadi ini kita klik di sini, klik kiri tahan, kita ambil Quick Selection Tool. Ini kita geser gini aja. Ya. Nah, dan itu terpotong semua gambarnya. Ya. Nah, ini kepalanya kan kepotong ya. Nah, jangan lupa di sini, jangan lupa kita ambil di sini select-nya, karena kita mau ngambil gambarnya orangnya saja ya, bukan background-nya. Setelah itu kita ambil select di sini, kemudian kita ambil inverse. Oke, jadi artinya apa? Gambar ini yang digaris. Kemudian langkah selanjutnya kita gunakan ini. Ya, kita gunakan Edit Quick Mask Mode. Klik di sini. Nah, ini kan layernya kepotong ya. Nah, bagaimana cara supaya layernya nggak kepotong? Nah, ini kita besarkan. Ini saya hapus. Kita besarkan ya. Cara membesarkan gambar ini atau memperkecilnya dengan menekan Ctrl tambah ya. Tambah atau kurang. Kalau kurang untuk memperkecil. Oh iya, kalau untuk me-undo kita tekan Ctrl Z. Kalau untuk extra undo Ctrl Alt Z ya. Ini kan sudah selesai, kita kembalikan, kita klik lagi ini ya. Edit in standard mode ini kita klik lagi. Nah, setelah itu inilah gambar yang terpotong.
Oke, kita kecilkan, tekan Ctrl kurang. Nah, ini kalau ini sudah dibuat, kita klik layer, kita tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, inilah gambar yang sudah terpotong tadi. Oke. Nah, tugas kedua kita ambil new, kita bikin di sini tugas 2, kertasnya international paper A4, ambil image, kemudian rotasinya kita lebarkan. Gambar ini kita gambar di layer 1 ini kita select ya, Ctrl C, kemudian kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Backgroundnya bisa kita ganti, kita gunakan ini aja ya, gradient tool. Kita klik background, kemudian kita ambil gradient tools. Nah, ini udah saya potong. Kemudian gambar aslinya tadi kita klik di background, kita select lagi, kita select lagi, kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini adalah gambar tugas kedua. Jangan lupa lagi tulis nama, name, unit, tugas 2. Oke. Ya. Artinya kita sudah belajar dua bagaimana cara memotong gambar ya. Sekarang bagaimana cara memotong gambar kalau misalnya ada rambutnya dan sangat sulit untuk dipotong ya. Nah, inilah tugas 3 kalian. Ini saya hapus. Open. Saya contohkan gambar ini. Nah, pada gambar ini di sini kan ada rambut ya. Jadi rambut bagaimana cuma memotong dia agar lebih rapi. Jadi rambutnya nggak juga terpotong. Kalau kita menggunakan tadi Magic Wand, nah itu kan kepotong semua tuh ya. Misalnya saya contohin, saya hapus. Nah, ini bagaimana cara menghapus seperti ini. Nah, ini kan kurang begitu rapi ya memotongnya. Nah, caranya adalah seperti ini. Saya Ctrl Alt Z dulu ya. Nah, caranya kita menggunakan pen tool. Nah, bagaimana cara menggunakan pen tool? Nah, kita potong mulai dari bagian paling bawah, kita besarkan. Oke, kita ambil pen tool. Nah, ingat ya, ini titik sini kita klik, satu klik kiri, kemudian kita bawa ke sini, klik kiri lagi, kemudian kita arahkan kursor kita, ambil lengkungan, dia lengkungan kayak gini, ya, pastikan lengkungannya sama dengan kertas dengan baju si objek ini. Kita lepas. Nah, ini kan ada garis ya, kita ada garis. Nah, garis ini harus kita hapus. Gimana cara menghapusnya? Kita klik note yang ada di sini atau titik yang ada di sini, tekan Alt ya pada keyboard, klik kiri, nah hilang. Begitu juga dengan ini, kita klik ke sini, Ctrl Z, kita klik di sini, tahan, kita lengkungkan, lepas, tekan Alt, itu lagi. Ya, kalau gambar lurus ini sebenarnya nggak perlu. Nah, klik satu klik aja juga bisa. Oke, saya percepat ya.
Nah, kalau untuk rambut ini, khusus tuh rambut ini, jadi kita potong itu bagian luarnya, kira-kira begini, ya. Nah, jadi yang kita potong seperti ini. Kita kecilin, ya, kita kecilin, kita ambil seperti ini. Nah, khusus untuk rambut, yang dipotong adalah bagian ininya saja ya. Oke, nah ini kita ikuti kayak tadi. Oke, setelah gambar ini menyatu, ini kita kecilkan. Ya, setelah gambar ini menyatu, nah di sini nih langkah kita adalah klik kanan di gambar, kemudian kita ambil Make Selection. Ya, Make Selection, tekan OK. Setelah itu, ini kan tadi gambar ada yang rambut-rambutnya ya. Nah, kita besarkan gambarnya. Ya, kita pilih objek pada rambutnya, kemudian kita ambil di sini Quick Selection Tool. Setelah kita ambil Quick Selection Tool, kita ambil di sini Refine Edge. Kita klik Refine Edge. Nah, di sini muncul, ya, di sini muncul gambar. Pastikan outputnya selection. Nah, di sini ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita hapus gini aja, ya. Ini size-nya saya besarkan dulu. 92. Oke, ini saya hapus. Oke, nah rambut saya hapus juga, di sini juga saya hapus, bagian sini saya hapus, rambut sini saya hapus. Nah, gini aja kan lebih mudah ya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan setelah itu barulah kita tekan OK. Tekan proses. Nah, artinya apa? Inilah yang akan terpotong. Kita klik di layer kita, kita tekan Ctrl C, kemudian tekan Ctrl V. Inilah dia gambar yang telah terpotong tadi. Jadi rambutnya ikut ini ya, ikut terpotong. Nah, untuk tugas kedua, ya, untuk tugas kedua adalah kalian ambil background, pilih background apa saja. Misalnya saya contohin gambar di sini ya, gambar ini. Saya jadikan layer dulu, saya double klik, kemudian saya OK. Saya ambil gambar di sini. Ini saya ambil move saja, saya klik ini, saya tahan, klik kiri, saya bawa ke sini. Ke tab di sini saya pindahin atau tekan Ctrl C. Nah, di sini Anda bisa merubah background tadi ya. Tekan Ctrl T, kemudian kita besarkan dikit gambar orangnya. Oke. Dan selesailah tugas kedua. Ya, tugas kedua misalnya dia lagi di sini. Nah, jadi di sini kelihatan rambutnya juga tidak ikut terpotong. Nah, jadi itu bisa dirapiin ya. Nah, cara merapiinnya kemudian untuk menyesuaikan ini, bagaimana menyesuaikan gambar ini? Kita ambil di sini. Kita ambil di sini adjustment, kemudian kita pilih curve. Nah, kita sesuaikan kulit orang ini dengan background yang di sini ya. Nah, caranya apa? Supaya background ini curve-nya untuk background orang ini, klik di sini. Ya. Jadi enggak layer, jadi khusus layer orangnya aja. Jadi klik di sini.
Ini saya pilih di sini red, green, blue-nya. Saya pilih red-nya, saya style di sini. Saya menyesuaikan. Oke. Kemudian green-nya saya juga sesuaikan. Oke, kemudian blue-nya juga saya sesuaikan. Oke. Nah, inilah kira-kira gambar yang telah kita edit tadi. Ya, jadi kira-kira begini. Nah, jangan lupa dibikin tugas ketiga. Dan di sini tugas kirim ya. Tulis juga nama. Ini saya besarkan dulu. Nama, name, unit, dan tugas 3. Baik, begitulah tugas yang harus dikumpulkan di Google Classroom. Ya, kita ada 2 tugas tadi yang pakai gambar corona, yang kedua itu memotong gambar laki-laki, ya, menggunakan kita menggunakan quick selection tool, kemudian menggunakan pen tool. Ya, nah kira-kira itu saja pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau bikin berkarya lagi, boleh mengirimkan gambarnya sebagai bonus. Ini sebagai bonus saya juga mencoba bikin sebuah karya. Saya contohkan seperti ini. Saya buka gambar perempuan ini. Saya kerjakan, saya harus memotong juga ya pakai menggunakan pen tool. Baik, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga semua tugas, ada 3 tugas wajib, 4 juga boleh dibuat, dan jangan lupa untuk dikirim ke Google Classroom. Ya, jangan lupa. Pada akhirnya saya tutup perkuliahan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.